TKN Prabowo Gibran pastikan konsisten jalankan pembangunan IKN. Komandan Tim Fanta TKN Prabowo Gibran, Arief Rashid memastikan bahwa calon Presiden Prabowo Subianto akan konsisten menjalankan pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, apabila memenangkan kontestasi pemilu presiden, Pilpres, 2024. Kalau sudah disetujui sebagai sebuah kebijakan ya kita harus konsekuen sama itu, kata Arief saat ditemui di rumah pemenangan Fanta Headquarter di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu. Menurut dia, beberapa pihak yang tidak setuju dengan keberlangsungan IKN akan mempersulit kerja pemerintah dalam melakukan pengembangan pembangunan. Kebijakan itu menurut Arief, seharusnya didukung oleh semua pihak. Karena itu dia memastikan bahwa pasangan Prabowo Gibran akan melanjutkan program baik pemerintah demi kepentingan masyarakat. Kalau pikiran kita selalu balik ke belakang, yaitu buat Indonesia enggak maju-maju, ujarnya. Diketahui, Sekretaris Jenderal PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi menyatakan Koalisi Perubahan akan mengevaluasi program pemerintah yang sudah berjalan termasuk soal Ibu Kota Nusantara, IKN, apabila pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memenangkan pemilu 2024. Selama yang baik-baik kita akan lanjutkan, kalau dilihat itu, IKN, perkembangannya positif karena sudah keluar biaya besar. Karena itu sudah jadi undang-undang, maka kita akan tindak lanjuti dengan baik, tetapi evaluasi nanti menyusul, kata Abu Bakar, usai menjadi pembicara dalam diskusi yang digelar di Jakarta Selatan, Minggu 29 November. Abu Bakar mengatakan berbagai program yang telah berjalan secara baik, akan dilanjutkan serta memperbaiki berbagai program yang belum berjalan dengan baik. Komisi Pemilihan Umum, KPU, telah menerima pendaftaran 3 pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo Mahfud MD, serta Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Pasangan Anies Muhaimin diusung oleh Koalisi Perubahan yang terdiri atas Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Umat. Pasangan Ganjar Mahfud diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Partai Persatuan Pembangunan, PPP, Partai Persatuan Indonesia, Perindo, dan Partai Hati Nurani Rakyat, Hanura. Sedangkan pasangan Prabowo Gibran diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Partai Golongan Karya, Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Gelora, Partai Garda Republik Indonesia, Garuda, dan Partai Solidaritas Indonesia, PSI, serta Partai Rakyat Adil Makmur, Prima, yang tidak lolos menjadi peserta pemilu 2024. Pembangunan IKN wajib libatkan UMKM, ini manfaatnya. Kementerian Koperasi dan UKM, Kemenkopuk, menilai pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, dan wilayah di sekitarnya, perlu menggunakan pendekatan pemberdayaan UMKM agar pertumbuhan ekonomi yang tercipta berlandaskan pada partisipasi masyarakat dan sektor real. Dalam arti, program strategis nasional tersebut harus melibatkan pelaku UMKM lokal dan koperasi. Bahkan, dengan segala potensi yang dimiliki IKN, harus juga dengan mengangkat komoditas unggulan asal Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, kata staf ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Ekonomi Makro Ruli Nuryanto, dalam acara Nusantara Now Festival 2023 di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis, 22 November 2023. Lebih lanjut, Ruli menyampaikan berbagai program strategis Kemenkopuk yang dapat diakses dan dikolaborasikan untuk pemberdayaan pelaku UKM dan koperasi di IKN, seperti program rumah produksi bersama, factory sharing, rumah kemasan, hingga pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas usaha para pelaku UKM dan koperasi. Dengan adanya program rumah produksi bersama yang bisa dimanfaatkan secara bersama oleh para pelaku UMKM misalnya,
Kami ingin meningkatkan kualitas produk UMKM agar sesuai dengan keinginan dan selera pasar, ujar Ruli. Di samping itu, pengelolaan terpadu UMKM melalui rumah produksi bersama, bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan kepastian tersedianya pasokan bahan baku, serta penguatan pasar dalam negeri dan peningkatan ekspor. Sehingga, ini akan menaikkan pendapatan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghasilkan devisa negara, ujarnya. Selain rumah produksi bersama, Ruli juga menunjuk program rumah kemasan yang bisa diakses dan dimanfaatkan pelaku UMKM. Menurutnya, dengan kemasan yang bagus dan baik, akan menarik minat pembeli lebih banyak dan lebih luas. Bahkan, nilai produk akan meningkat dengan kemasan yang bagus, unik, dan eye-catching. Tahun ini ada 13 rumah kemasan yang dikembangkan di beberapa daerah termasuk yang menyatu dengan Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT KUKM, ucap Ruli. Adapun mengenai pelatihan-pelatihan, Ruli memastikan hal itu bisa diakses, baik secara offline maupun online melalui platform Edukum, Kemenkopuk.go.id. Saya juga mengajak para mahasiswa untuk bisa mengakses akun media sosial Kemenkopuk termasuk di Instagram dan Facebook untuk bisa lebih jauh mengetahui program Kemenkopuk, pungkasnya. Soal IKN, Anies, bangun kota di tengah hutan timbulkan ketimpangan baru. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyebut, proyek pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara akan menimbulkan ketimpangan baru. Hal itu disampaikan Anies dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Rabu, 22 November 2023, yang disiarkan melalui TV Muhammadiyah. Awalnya, panelis yang merupakan peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Profesor Siti Zuhro mempertanyakan apakah pembangunan IKN prospektif untuk Indonesia di masa depan. Anies mengatakan, alasan pemerintah saat ini membangun IKN sebagai upaya pemerataan tidak tepat. Kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh Indonesia, ucap dia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan, karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru, ujar Anies. Proyek IKN yang kini banyak membuka lahan hutan belantara di Kalimantan Utara akan menghasilkan ketimpangan dengan daerah sekitar pembangunan. Sebab itu, alasan pemerintah untuk pemerataan dinilai berbanding terbalik dengan tindakan pembangunan IKN. Jadi antara tujuan dan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung, kami melihat ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius, karena tujuan kita Indonesia yang setara, Indonesia yang merata, ucap dia. Anies mengatakan, jika pemerintah serius menginginkan adanya pemerataan, kota yang sudah ada saat ini dikembangkan dari kota kecil ke kota skala menengah. Kemudian, kota skala menengah diberikan program agar bisa berkembang menjadi kota besar. Tapi menurut kami langkahnya bukan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di Indonesia, ucap dia. Dialog Terbuka Muhammadiyah merupakan rangkaian dialog dengan 3 calon presiden yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU. Pada Kamis, 23 November 2023, besok akan dilakukan dialog terbuka untuk pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Universitas Muhammadiyah Jakarta, UMJ. Sementara itu, untuk paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka rencananya digelar di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur pada Jumat, 24 November 2023. Dalam sesi Anies Muhaimin terdapat 5 panelis yang dihadirkan. Pertama, ulama intelektual Profesor Saad Ibrahim yang juga Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, PWM, Jawa Timur. Kedua, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Guru Besar Program Studi Pendidikan Biologi Profesor Sofyan Anif. Lalu, mantan Ketua Komisi Yudisial dan juga Guru Besar Program Studi Ilmu Hukum UMS Aidil Fitri Ciada,
peneliti senior LIPI Profesor Siti Zuhro, dan terakhir Guru Besar Politik Islam Ilmu Politik Profesor Zuli Qodir.